Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trading Secret. Di video kali ini kita akan membahas salah satu indikator yang terkenal dan banyak digunakan oleh para trader profesional, yaitu indikator Relative Strength Index yang biasa dikenal dengan singkatan RSI. RSI adalah salah satu indikator analisis teknikal yang biasa digunakan untuk mengukur besarnya momentum perubahan arah harga. RSI bergerak antara kisaran 0 sampai 100. Berdasarkan teori Wilder, periode standarnya adalah periode 14. Ketika RSI berada di atas level 70, kondisi market dikatakan jenuh beli atau overbought. Begitu pula ketika RSI sedang berada di bawah level 30, maka market dikatakan jenuh jual atau oversold. Pada umumnya, RSI digunakan untuk mencari sinyal buy saat market sedang oversold, dan mencari sinyal sell saat market sedang overbought. Pada dasarnya, indikator RSI tidak selalu memberikan sinyal entry point yang tepat, tergantung pada kekuatan tren yang sedang berlangsung. Karena tidak jarang market menunjukkan overbought yang kuat, dan dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga ketika market menunjukkan oversold yang kuat dengan jangka waktu yang panjang. Simpelnya, pasti banyak para trader yang salah analisa saat melihat market berada di titik overbought lalu entry sell, dan ternyata market masih kuat naik. Begitupun saat market berada di titik oversold, trader entry buy tapi ternyata market masih kuat turun. Pemahaman yang kurang mengenai sinyal yang diberikan oleh indikator RSI ini bisa menjerumuskan banyak trader pada kerugian yang besar. Coba kalian lihat grafik ini. Indikator RSI menunjukkan jika market sudah berada di titik overbought. Jika kita sell di sini, maka kita akan mengalami kerugian karena market menunjukkan kekuatan tren yang sedang naik yang berada dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga dengan contoh grafik ini. Indikator RSI juga menunjukkan jika market sedang berada di titik oversold. Jika kita buy di sini, maka kita akan mengalami kerugian karena market sedang mengalami tren kuat turun dalam jangka waktu yang lama. Pada dasarnya, indikator RSI lebih efektif digunakan untuk trading dalam jangka waktu lama, bisa di time frame jam, harian, mingguan sampai dengan bulanan. Meski bisa digunakan dalam time frame jangka pendek, tapi indikator RSI ini kurang efektif, karena sinyal yang terbentuk relatif begitu sempit. Di video kali ini, kita akan membahas 7 cara terbaik menggunakan indikator RSI untuk meminimalisir resiko kerugian dan memperbanyak kesempatan mendapatkan keuntungan. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik subscribe channel YouTube Trading Secret dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena di setiap minggunya kami akan selalu membagikan strategi-strategi trading yang bisa membantu kamu menambah wawasan dan pengetahuan agar bisa mendapatkan banyak keuntungan saat trading. Pertama, gunakan level overbought atau oversold yang ditunjukkan indikator RSI dengan kombinasi level support dan resistance. Analisa menggunakan indikator RSI saat market di atas level 70 atau di bawah level 30 belum tentu merupakan sinyal entry point sell atau buy. Dalam beberapa kasus, market bisa saja berada dalam titik overbought atau oversold dalam jangka waktu yang lumayan lama jika market sedang menunjukkan kekuatan tren. Sebelum mengambil tindakan entry point saat indikator RSI menunjukkan titik overbought dan oversold, coba analisa kembali dan identifikasi titik support dan resistensinya. Sinyal buy dan sell yang ditunjukkan indikator RSI juga harus selalu dievaluasi. Misalnya, jika indikator RSI sudah menyentuh area overbought, tapi market menunjukkan jika tren masih kuat naik, maka kamu wajib mengabaikan sinyal overbought yang ditunjukkan oleh indikator RSI ini. Begitu juga sebaliknya. Jika indikator RSI ini menunjukkan titik oversold, tapi tren masih kuat turun, maka kamu wajib mengabaikan sinyal oversold-nya. Perlu dicatat, jika sinyal buy atau sell yang ditunjukkan oleh indikator RSI ini tidak selalu akurat, makanya untuk meminimalisir resiko kerugian, kamu perlu alat bantu,
terutama untuk mengukur titik support dan resistensinya. Kedua, gunakan level RSI 50 untuk mengukur kekuatan tren saat itu. Indikator RSI menampilkan momentum harga, baik di atas level 50 atau di bawah level 50. Saat indikator RSI menunjukkan harga di atas level 50, maka kemungkinan besar tren akan mengarah ke atas. Begitupun saat harga di bawah level 50, maka harga akan bergerak ke bawah. Ketika RSI mulai melintasi garis tengah atau garis di harga level 50, maka momentum akan beralih dari arah satu ke arah yang lain. Sebelum mengambil keputusan untuk entry point, selalu perhatikan dulu kondisi marketnya. Di contoh market ini, kita bisa melihat titik resistance dari bantuan trendline. Candlestick yang ditutup di atas resistance menunjukkan perubahan arah harga. Indikator RSI pun telah mengonfirmasi kalau penembusan tren di market itu valid karena RSI sudah menunjukkan pergerakan arah harga dari oversold menembus area level 50. Ini menunjukkan jika indikator RSI dengan strategi level 50 bisa membantu Anda dengan memberikan konfirmasi pada pengaturan entry point Anda. Ketiga, tambahkan moving average pada indikator RSI untuk mengukur rata-rata pergerakan. Setelah menambahkan moving average pada RSI, kita bisa menunggu sinyal persilangan dari RSI dan moving average. Kurva indikator RSI dan moving average akan sering bersilangan saat kita menganalisa market. Jadi, kita tidak bisa entry asal-asalan meski sinyal moving average dan RSI menunjukkan persilangan. Ingat, evaluasi dulu sinyal yang diberikan oleh indikator sebelum memutuskan entry point. Perhatikan pergerakan market dan kekuatan tren yang saat itu sedang terjadi. Sinyal entry dari persilangan moving average dan RSI lebih akurat jika kondisi market sedang mengalami tren. Dari pengalaman pribadi saya, moving average yang ditambahkan pada indikator RSI akan lebih efektif digunakan untuk trading jangka panjang daripada jangka pendek. Keempat, tambahkan divergensi RSI untuk menentukan sinyal reversal sell. Buat kamu yang belum tahu apa itu divergensi. Divergensi adalah keadaan di mana pada suatu titik tertentu harga bergerak naik sedangkan kurva indikator bergerak turun, seolah-olah akan terjadi persilangan antara keduanya. Pergerakan harga yang naik ditunjukkan oleh terbentuknya level higher high atau level puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga higher low atau level lembah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat yang sama kurva indikator RSI menunjukkan lower high atau level puncak yang lebih rendah dari sebelumnya. Momentum yang ditunjukkan divergensi RSI ini menunjukkan sinyal entry sell. Pada saat kurva RSI menembus level 50, kamu bisa entry sell. Kenapa entry sell di level 50 bukan pas di level 70? Dalam hal ini, level 50 bisa kita sebut area support dari apa yang ditunjukkan oleh indikator RSI. Jadi, ketika kurva RSI menembus level 50, maka market akan cenderung mengalami penurunan ke bawah. Lalu, kita bisa evaluasi dari kondisi market. Market yang sebelumnya sedang mengalami uptrend, saat divergensi ini dibuat, market pun sudah menembusnya, jadi akan ada pembalikan arah harga atau reversal dari uptrend ke downtrend. Kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk entry sell. Kelima, menambahkan konvergensi RSI untuk menentukan sinyal buy. Secara umum, konvergensi adalah kebalikan dari divergensi. Jika divergensi digunakan untuk mengukur pergerakan arah harga dalam kondisi uptrend dan mencari sinyal entry sell, maka konvergensi digunakan untuk mengukur pergerakan harga dalam kondisi downtrend, untuk mencari sinyal buy. Konvergensi bisa diartikan pertemuan. Jika harga bergerak turun atau downtrend, sedangkan kurva indikator bergerak naik seolah-olah keduanya akan bertemu di suatu titik. Pergerakan harga yang sedang mengalami penurunan, ditunjukkan oleh terbentuknya level lower low atau lembah yang lebih rendah dari yang sebelumnya, dan juga lower high atau level puncak yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Sementara pada saat yang sama, kurva indikator RSI higher low atau level lembah yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Seperti pada contoh chart market ini, kita bisa menentukan momentum entry berdasarkan penembusan level 50 pada indikator RSI yang sekarang bisa kita sebut sebagai resistensinya. Ketika level 50 ditembus, maka market kemungkinan akan bergerak terus ke atas atau uptrend. Market pun sudah menunjukkan tanda reversal dari downtrend ke uptrend. Kita bisa mulai entry buy saat garis kurva telah menembus level 50. Keenam, mengkombinasikan RSI dengan kekuatan pola candlestick. Ini adalah strategi yang paling mendasar, tapi sering dilupakan oleh para trader. Ingat, sehebat apapun kita menganalisa menggunakan indikator, pola candlestick tetap cerminan utama pergerakan arah harga. Indikator hanya alat bantu analisa untuk memperkirakan arah harga berikutnya. Di contoh market ini, ada pola bearish engulfing yang muncul dalam kondisi market sedang uptrend. Indikator RSI telah menunjukkan bahwa bearish engulfing ini muncul di area overbought. Saat kita menggabungkan analisa pola candlestick dengan indikator RSI, maka kita bisa entry sell di penutupan candle konfirmasinya. Penggabungan ini bisa memberikan sinyal yang kuat pertanda reversal. Dan di contoh market ini, muncul pola candlestick bullish engulfing dalam kondisi market yang sedang downtrend. Indikator RSI juga telah menunjukkan kalau bullish engulfing muncul di area oversold. Ini adalah sinyal reversal dari downtrend ke uptrend. Ketika bullish engulfing sudah terkonfirmasi, kita bisa entry buy. Buat kamu yang belum tahu pola-pola candlestick golden moment, link akan kami sertakan di pojok kanan atas dan juga di kolom deskripsi. Ketujuh, sesuaikan periode RSI dengan kebutuhan trading Anda. Anda harus selalu mengatur periode RSI, dan menyesuaikan dengan jangka waktu dan gaya trading Anda. Periode RSI di bawah 10 akan banyak memunculkan sinyal-sinyal overbought dan oversold. Tapi tingkat keakuratannya sangat rendah. Sedangkan RSI dengan periode di atas 20, memiliki keakuratan yang lumayan tinggi. RSI dianggap overbought saat di atas level 70 dan disebut oversold saat di bawah level 30. Level-level ini juga bisa disesuaikan agar bisa lebih sesuai dengan kondisi market yang sedang kita analisa. Dengan menaikkan level overbought ke 80 atau menurunkan level oversold ke level 20 untuk mengurangi kemungkinan sinyal palsu yang muncul. Pengaturan periode untuk indikator RSI ini bisa berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan gaya trading dari tiap-tiap trader itu sendiri. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sesama trader agar kita semua bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit!